Halo teman-teman semuanya. Halo para pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bareng gua Rachel Saidan Maulana, ASN paling ganteng, hits dan imut se-Indonesia Raya. Oke, pada video kali ini gue bakal ngasih tips lain seputar CPNS yang tentunya tips ini tidak kalah penting untuk dilakukan saat kalian daftar CPNS nanti. Oke. Tapi tunggu dulu buat kalian semuanya yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu karena gue bakal upload video-video tentang CPNS maupun P3K yang terbaru tentunya ya. Oke, langsung aja. Kalian tahu nggak sih, ketika daftar CPNS itu kita cuma bisa milih satu jalur dan satu formasi. Jadi kita cuma bisa milih satu formasi aja nih. Harus kalian garis bawahi, satu formasi aja. Berikutnya, tips memilih formasi jabatan. Lebih baik pilih yang kuotanya banyak atau sedikit. Tapi menurut gue kuota tuh nomor 2 ya. Ada hal yang tidak kalah penting yang harus kalian perhatikan nanti dalam memilih jurusan. Tapi bakal gue jelasin setelah ini. Dan hati-hati dalam memilih formasi pada CPNS. Jelas ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Ibaratnya tuh kayak kunci awal kelulusan kita tuh ada di sini, pemilihan formasi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget. Oke, langsung aja mari kita masuk ke tips and trick berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Well, jujurly, tips and trick ini tuh sebenarnya bakal berguna banget buat kalian yang masih insecure sama kemampuan diri sendiri. Kayak gue dulu pas waktu pertama kali mau daftar CPNS, gue tuh masih insecure gitu. Jadi, milih formasi aja tuh harus ada tipsnya gitu, gak boleh asal. Terutama buat kalian yang insecure, yang takut nanti skor SKD-nya nggak terlalu tinggi atau SKB-nya nggak terlalu tinggi, maka kalian wajib pakai tips ini dalam memilih jurusan. Bukan jurusan, formasi maksudnya ya. Oke, langsung aja masuk ke tips yang pertama. Pilih formasi yang bisa didaftar oleh prodi kita atau ijazah kita. Misalkan ya, kita lulusan S1 ekonomi. S1 ekonomi. Jadi nanti kalian pilih formasi yang tersedia untuk S1 ekonomi. Jangan sampai kalian memilih formasi yang itu sebenarnya untuk S1 akuntansi atau S1 manajemen. Gak ada ekonominya. Tapi kalian daftar. Itu tuh salah banget. Salah banget. Di administrasi aja kalian udah gak bakal lulus karena itu tidak sesuai sama jurusan atau prodi awal kita. Oke, berikutnya contoh lain. Misalkan kalian dulu adalah lulusan SMK Tata Boga nih. SMK Tata Boga. Terus usahakan cari formasi itu yang menerima SMK Tata Boga sesuai jurusan kalian. Jangan sampai kalian mendaftarkan diri di formasi yang itu diperuntukkan lulusan SMA IPA atau SMA IPA IPS gitu. Jadi kalian gak bakal bisa nih, administrasi aja gak bakal lolos. Oke, masuk ke tips kedua, tips berikutnya ya. Usahakan jangan memilih formasi yang dibuka untuk banyak jurusan. Maksudnya gimana nih? Oke, langsung aja contoh ya. Contoh, gue dulu lulusan S1 pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi ya, sebenarnya gue tuh cagur tapi calon guru, cuman gue nggak mau. Dulu ceritanya gue salah jurusan, tapi nggak penting. Oke, lanjut. Tahun lalu pas gue daftar CPNS, ada beberapa formasi yang bisa gue apply untuk S1 pendidikan akuntansi. Contohnya nih, ini formasi yang pertama, analis barang milik negara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Formasinya satu doang formasinya. Tapi bisa untuk lulusan S1 manajemen, S1 pendidikan manajemen perkantoran, S1 akuntansi,
S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, dan ada S1 Pendidikan Akuntansi dan lain-lainnya. Masih banyak, di situ totalnya ada 9 jurusan yang bisa diterima pada formasi ini. Bayangin aja ya, satu formasi tapi 9 jurusan bisa daftar, dan itu se-Indonesia Raya. Bayangin aja nih, 9 jurusan bisa daftar pada satu formasi ini, satu aja yang dibutuhin. Se-Indonesia Raya yang daftar, bakal berapa saingan kalian? Yang pertama. Yang kedua, formasi yang kedua, pas dulu nih ya, pas dulu gue. Ada formasi penyusun laporan keuangan. Ini juga dari Kemendikbud, dan formasinya ada 2. Lumayan, ada 2. Tapi tunggu dulu, ternyata yang bisa daftar berapa jurusan nih? Yang pertama, untuk lulusan S1 akuntansi bisa, S1 pendidikan akuntansi bisa, S1 komputerisasi akuntansi bisa, S1 pendidikan ekonomi akuntansi bisa, dan masih banyak lagi. Ada 12 jurusan nih yang bisa daftar. 2 formasi yang dibutuhin 2, yang bisa daftar 12 jurusan se-Indonesia Raya bisa daftar. 12 jurusan, apalagi jurusannya jurusan umum, hampir di setiap kampus ada jurusan ini. Udah pasti makin banyak saingan kalian, walaupun di sini 2. Formasinya 2 yang dibutuhin. Nah, ini menurut gue, buat orang-orang insecure gak boleh daftar di formasi ini, gak boleh. Untuk orang-orang insecure harus pakai tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu pilih formasi yang kuotanya banyak tapi untuk jurusan kalian aja, atau jurusannya dikit, 1, 2, atau 3 lah boleh, tapi kuotanya banyak. Contoh ini yang akhirnya gue daftar kemarin nih, formasi penata laporan keuangan. Penata laporan keuangan ini adalah pemerintah daerah, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Formasinya teh satu aja, tapi yang boleh daftar cuman prodi pendidikan akuntansi aja. Cuman jurusan gue doang yang bisa daftar. Udah pasti saingannya cuman dikit ya. Dan tahu nggak berapa dulu yang daftar? Cuman 7 aja. Kan ini menjadi penting ketika kita nggak tahu tips and triknya kayak gitu. Jadi jangan milih formasi yang bisa di-apply oleh banyak jurusan. Bakal banyak saingan kalian. Untuk orang-orang insecure ini nggak boleh dilakukan. Kalian nggak boleh salah milih ya. Oke. Tapi kan kita harus milih formasi yang yang sesuai sama yang kita inginkan. Tidak juga kok nggak. Emang kalian tuh tahu kerjanya nanti bakal kayak gimana? Kalian kan pasti mikirnya ntar kerjanya bakal susah apa gimana. Jangan khawatir, kalian tuh bakal latihan lagi dari awal. Bakal belajar lagi bener-bener dari nol kayak gue. Bener-bener gue baru lulus, nggak pernah magang di sektor publik, dan gue sekarang di sektor publik. Intinya tuh kayak gitu. Jadi gue bener-bener belajar dari awal. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Intinya begitu. Pokoknya kita mah di sini yang penting lulus aja dulu, lulus CPNS gitu kan. Dan tips ini tuh bisa digunakan untuk semua formasi, maksudnya teh baik di kementerian maupun formasi di Pemprov ataupun formasi di kota kabupaten. Intinya sama. Pilih formasi yang hanya bisa didaftar oleh jurusan kita biar saingannya nggak banyak gitu. Oke, gimana tips and triknya dari gue seputar cara memilih formasi? Kalau misalkan tips and trik ini bermanfaat buat kalian, please jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, biar gue makin semangat nih bikin kontennya ya. Udah dulu ya video gue kali ini. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.